Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Sahabat muslim semua, tahukah Anda keistimewaan kelahiran Fatimah Az-Zahra? Ya, Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW pernah berkisah kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Waktu aku Isra ke langit, aku masuk ke dalam surga. Lalu di depan pintu surga aku melihat sebuah pohon tumbak. Buahnya lebih kecil dari delima dan lebih besar dari buah apel. Rasanya begitu manis. Warna buah itu sendiri putih, lebih putih dari susu dan lembut," tutur Nabi. Nabi berhenti sejenak, lalu beliau melanjutkan bahwa ketika berada di tempat tersebut, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, Allah yang Maha Tinggi mengucapkan salam untukmu, dan ia menyuruhmu untuk bersiap-siap menerima penghormatannya dan persembahannya." Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa persembahan dari Tuhan semesta alam ini, dan apa pula penghormatannya?" "Aku tidak tahu," jawab malaikat Jibril. Sesaat kemudian malaikat Jibril memberikan satu butir buah tumbak kepada Rasulullah SAW dan mempersilahkan beliau untuk memakannya. Rasulullah kemudian melanjutkan kisahnya. Di akar pohon itu ada sebuah mata air yang warna airnya lebih putih dari susu dan bercahaya. Sinarnya terang seperti matahari. Kemudian malaikat Jibril mengambilkan air dari sana dan ku minum. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menciptakan dari sulbimu keturunan yang baik pada malam ini." Ketika kembali ke bumi, Rasulullah SAW ingin sekali berjumpa dengan Khadijah. Maka bergegaslah Rasulullah ke tempat Khadijah. Khadijah bercerita, "Aku telah menjadi terbiasa seorang diri. Jika malam telah gelap, aku tutup kepalaku, aku turunkan tiraiku, aku tutup pintu, dan aku melaksanakan sholat seorang diri. Lalu aku matikan lampu dan pergi tidur. Di malam itu aku tidak tidur dan juga tidak terbangun. Tiba-tiba datang Rasulullah. Ia mengetuk pintu. Aku bertanya, 'Siapa yang mengetuk pintu yang tidak pernah diketuk kecuali Muhammad?' Rasulullah menyahut dengan perkataan yang manis, 'Bukalah Khadijah, aku Muhammad.' Aku pun membuka pintu dan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Malam itu Rasulullah melaksanakan tugas suci. Beliau kemudian berhubungan dengan Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah mengandung Fatimah, Rasulullah selalu menemaninya. Khadijah berkata, "Demi Allah yang meninggikan langit dan mengeluarkan air, Rasulullah tidak pernah jauh dariku sampai aku merasa berat dengan Fatimah yang ada di dalam perutku." Khadijah mengatakan bahwa ia hamil Fatimah dengan kandungan yang ringan. Ketika Rasulullah keluar rumah, janin dalam kandungannya pun sering mengajaknya bicara. Pernah suatu hari Rasulullah masuk ke kamar Khadijah. Beliau mendengar Khadijah sedang berbincang-bincang dengan bayi dalam kandungannya. Beliau lalu bertanya kepadanya, "Wahai Khadijah, siapakah gerangan yang kau ajak berbicara?" Khadijah menjawab dengan bahagia, "Janin yang berada dalam perutku, ia berbicara denganku dan menyenangkanku." Rasulullah lalu berkata kepada istri tercintanya, "Istriku, malaikat Jibril telah memberi kabar gembira bahwa bayi yang sedang engkau kandung itu adalah perempuan. Ia akan menjadi wanita suci dan diberkahi. Allah akan menjadikan keturunanku darinya, dan ia akan menjadikan keturunannya para pemimpin umat yang ia jadikan mereka itu sebagai khalifahnya di bumi setelah terputusnya wahyu darinya." Hal tersebut tentu saja sudah memberikan tanda keistimewaan dan kemuliaan Fatimah. Ketika Khadijah akan melahirkan Fatimah, Khadijah mengutus seseorang ke tempat wanita-wanita Quraisy dan Bani Hashim agar mereka datang dan menolongnya, sebagaimana yang biasa dilakukan kepada wanita-wanita lain. Tetapi mereka mengirim utusan kepadanya dan mengatakan, "Kamu telah membantah kami dan tidak mau mendengar omongan kami. Kamu menikah dengan Muhammad, orang miskin dan tak punya harta. Maka kami tak akan datang dan kami tak akan mengurus urusanmu." Hal itu membuat Khadijah sedih. Ketika ia dalam keadaan demikian, turunlah ke tempatnya wanita-wanita dan para malaikat dari langit. Ada 4 wanita sangat cantik dan bercahaya. Mereka mendekati Khadijah. Khadijah merasa takut. Untuk menenangkan hati Khadijah, salah seorang dari mereka berkata,
Janganlah bersedih, wahai Khadijah. Kami diutus Tuhanmu kepadamu, dan kami adalah saudara-saudaramu. Salah satu dari mereka berkata bahwa dia adalah Hawa. Kemudian satu lagi berkata bahwa dia adalah Aisyah binti Muzahim, atau orang sering menyebutnya Asiyah, istri Fir'aun. Selanjutnya yang lain berkata bahwa ia adalah Kalsum, saudara perempuan dari Musa. Lalu yang terakhir berkata bahwa ia merupakan ibunda Isa, Maryam binti Imran. Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk membantu Khadijah dalam melahirkan Fatimah. Hati Khadijah pun menjadi tenang sehingga ia dapat melahirkan Fatimah dengan selamat. Ketika bayi itu lahir, bersinarlah cahaya darinya, dan tidak ada satu tempat pun di bumi, di sebelah timur maupun barat, melainkan bersinar dengan cahaya itu. Kemudian Khadijah berkata bahwa Fatimah lahir dalam keadaan sujud. Jari-jarinya terangkat seperti orang yang sedang berdoa. Kelahiran Fatimah bersama 4 wanita suci tersebut tentu mengisyaratkan bahwa Fatimah adalah wanita yang mulia. Fatimah dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima sebelum kenabian. Rasulullah SAW berkali-kali memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepadanya. Hati Rasulullah diliputi rasa bahagia. Sikap Nabi Muhammad SAW ini tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang merasa sedih karena memiliki anak perempuan. Dengan sikap seperti itu, Rasulullah telah merintis sebuah tradisi penghormatan terhadap perempuan. Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak ada yang mirip Rasulullah SAW dalam cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah. Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pemimpin tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Wajahnya kerap digambarkan berkulit putih dengan pipi kemerahan. Sahabat NS20 Channel, sahabat muslim semua, Fatimah Az-Zahra termasuk salah satu dari 5 manusia istimewa yang masuk dalam Ashabul Qisah, yaitu gelar yang diberikan kepada 5 manusia suci. Kelimanya yaitu Nabi Muhammad SAW, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, dan Fatimah. Setelah Khadijah meninggal dunia, Fatimah dididik Rasulullah SAW. Fatimah adalah anak yang paling cerdas, sempurna, dan menikmati kehidupannya. Pikiran-pikiran dan perkataan-perkataannya jelas menunjukkan kekuatan kepribadian dan pemikirannya. Ketika Fatimah ditinggal wafat ibunya, ia menyadari bahwa ayahnya telah kehilangan seorang istri yang agung. Karena itulah ia mulai membantu ayahnya. Ia membantu ayahnya dalam mempersiapkan keperluan keluarga, sehingga Fatimah mendapatkan julukan Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Usia Fatimah saat itu menginjak 15 tahun. Fatimah adalah putri Rasulullah yang sangat dicintainya, yang menjadi pelipur lara hatinya. Dan salah satu hal yang selalu membuat beliau bahagia adalah dengan melihat putrinya itu. Setiap kali hati Rasulullah SAW merasa bersedih, beliau akan merasa berbahagia bila bertemu dengan Fatimah. Setiap kali Rasulullah merindukan baunya surga, maka beliau akan mencium putrinya Fatimah, karena sesungguhnya Fatimah diciptakan dari saripati makanan dari surga. Demikianlah kisah mengenai kelahiran Fatimah Az-Zahra. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.